Ibu kalau duit tahu dari mana, Bu? Itu berapa-berapanya? Ya, ini nggak ada uang palsu, belum ada kembali. Nggak usah kembali. Tahu dari mana, Bu? Diraba? Iya. Diraba apa sejujurnya yang beli? Enggak, bisa ininya aja. Sejujurnya yang beli? Pernah, Bu, itu dikasih uang kurang? Enggak, kalau kurang mah, kalau palsu pernah. Palsu pernah? Oh, Ibu nggak bisa bedain palsu sama nggak? Nah, kalau dulu kan masih baru keluar kan nggak tahu. Oh, gitu. Emang ketahuan kodenya di mana sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim semuanya, sahabat-sahabat asyiknya belajar Islam. Kali ini saya mencoba menanyakan bagaimana cara si ibu ini bertransaksi gitu. Saya memang sering berlangganan beli kerupuk Bangka ya, kerupuk-kerupuk yang alhamdulillah enak rasanya dan tidak terlalu membuat leher seret. Kalau kerupuk yang lain biasanya kan sering gitu, kita sering habis makan kita batuk gitu. Kalau kerupuk beliau alhamdulillah enak gitu. Memang sih di drop sama bosnya gitu. Nah, saya coba berdialog dengan ibu ini, ibu penjual kerupuk ini. Ibu ini berjualan di pintu gerbang masuk Citra 1, pas yang di Jalan Peta Barat. Saya bertanya-tanya tentang bagaimana ibu ini bertransaksi. Dan Masya Allah ternyata ibu ini kan kebetulan tidak bisa melihat. Jadi saya bertanya, penasaran saya bagaimana sih cara ibu ini membedakan uang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, ternyata ibu ini bisa membedakan dari feeling dan kebiasaan gitu kan. Ini uang berapa, uang berapa, uang berapa. Cuman ada sejarah pahitnya, yaitu ketika keluar uang baru, si ibu pernah dikasih uang palsu gitu. Ibu kalau duit tahu dari mana, Bu? Itu berapa-berapanya? Ya, ini nggak ada uang palsu, belum ada kembali. Nggak usah kembali. Tahu dari mana, Bu? Diraba? Iya. Diraba apa sejujurnya yang beli? Enggak, bisa ininya aja. Sejujurnya yang beli? Pernah, Bu, itu dikasih uang kurang? Enggak, kalau kurang mah, kalau palsu pernah. Palsu pernah? Oh, Ibu nggak bisa bedain palsu sama nggak? Nah, kalau dulu kan masih baru keluar kan nggak tahu. Oh, gitu. Emang ketahuan kodenya di mana sih, Bu? Ya Allah, coba bayangin. Tega banget gitu. Berapa sih hasilnya ibu ini jualan gitu? Saya pernah jualan reseller gitu kan. Ya, produk-produk makanan lah, reseller kayak kurma atau apa. Tuh berapa sih? Untungnya tuh berapa gitu. Sampai tega-teganya ditipu kayak gitu dengan uang palsu. Sini, Asmil masuk. Duduk. Nah, jadi si ibu itu katanya pernah dikasih uang palsu saat uang baru keluar gitu. Jadi ada uang baru keluar, ibu ini kan belum mengenali itu ini uang berapa gitu. Kalau bagi kita yang melihat saja kan memang sudah agak kesulitan ya, benar nggak sih ini uang benar gitu atau uang apa gitu. Kalau kita nggak ngikutin ya, seperti uang 75.000 misalnya, kan kita nggak tahu itu. Terus uang dulu pernah uang apa, zaman dulu 1 juta apa ya yang koin itu. Nah, kejadian unik tuh sering terjadi memang. Cuman saya tidak mau menggarisbawahi kejadian-kejadian uniknya atau bagaimana ibu ini membedakan uang satu dengan lainnya gitu. Tetapi saya mau menggarisbawahi bahwasannya si ibu ini walaupun dengan kekurangannya itu tidak mau meminta-minta gitu. Ya, nggak pernah mau minta-minta dan dia tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang-orang seperti ini harusnya kita jaga. Jadi jaga kehormatan mereka gitu.
Mereka tidak mau meminta-minta. Belilah dari mereka. Kalau nggak mau ngasih lebih ya nggak apa-apa. Mau ngasih lebih juga nggak apa-apa, lebih baik. Kita sudah sedekah dengan orang yang benar. Sudah sedekah dengan orang yang benar, yaitu mencegah mereka untuk meminta-minta, menjaga harga diri mereka, dan mempertahankan kemauan mereka, semangat mereka untuk berusaha. Nah, minta doa kepada mereka dengan wasilah kita bersedekah kepada mereka, kita bertawazul kepada mereka. Jadi mintalah kepadanya, ke ibu itu, bilang, Bu, tolong doakan saya, tolong doakan saya, moga rezeki saya lancar, apalagi masa pandemi seperti itu. Boleh meminta doakan kepada mereka. Oke? Apa, Bu? 16. Potongin satu deh, Bu. Ya, Bu ya. Sama-sama. Ibu ini jualan di pintu Citra. Gitu. Jadi kita usahakan itu orang-orang yang hanya menyambung hidup seperti ini dan bertahan dalam kejujuran, bertahan dengan keringatnya sendiri, ini yang perlu kita dahulukan gitu. Seandainya kita melihat mungkin di depannya ada toko yang jual atau swalayan yang jual bahan yang sama, ibu ini jual juga, ya sudahlah, beli dari ibu ini gitu. Beli dari orang seperti ini, mereka mau usaha di usia senjanya juga, mereka tetap mau berusaha, tidak mau meminta-minta, tidak mau menggantungkan diri kepada orang lain. Ayo kawan-kawan, mungkin Anda ada yang di pelosok negeri ini atau di luar negeri, atau ada yang di Mesir katanya. Ini sampai ada yang dari Mesir, dari mana lagi tadi, Inggris ya kalau nggak salah. Banyak lah penontonnya, banyak lah dari luar negeri, dari Malaysia juga. Yo, coba kita tengok orang Malaysia nih. Tengoklah pedagang-pedagang di sekitar kita. Mana orang-orang yang seperti ibu ini? Ayo kita belanja kepada mereka. Selain kita belanja, kita insya Allah pasti dapat pahala karena kita niat menolong mereka. Apalagi kalau bisa ngasih lebih, wah subhanallah, itu lebih lagi. Nggak usah kembali. Sebenarnya kita itu berbagi itu bukan karena kaya, mesti mutlak kaya. Kadang kita juga berbagi itu bukan karena kita kelebihan, tetapi memang Allah itu menyuruh kita itu bersedekah itu, berinfak itu dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah, ketika kita bersedekah saat lapang atau bersedekah saat sempit, walaupun jumlahnya lebih sedikit, gitu kan, saat sempit. Logika ya, saat sempit kemungkinan lebih besar itu akan lebih sedikit gitu sedekahnya ketimbang saat lapang. Allah
kita itu memancing rezeki dengan bersedekah. Karena kenapa? Ketika kita bersedekah, ibarat kata kita sedang berbisnis dengan Allah. Kita sedang meminjamkan kepada Allah, dan Allah itu akan balas berlipat-lipat. Dalam satu ayat diibaratkan satu tangkai, satu benih yang kemudian tumbuh 7 tangkai, dan dari tangkainya itu berbuah 100, masing-masing 100. Dan di akhir ayat pun Allah itu menjelaskan lagi bahwasanya Allah itu akan menambahkan lagi dari yang 700 itu sampai tidak terhitung gitu. Itu kehebatan sedekah. Nah, kalau kita mau mengejar angka 1 jadi 7, 1 jadi 700 gitu kan, itu mungkin ya kita bersedekah saat kita sedang lapang. Tapi kalau kita mau mengejar yang di atas 700, yang sampai tidak terhitung, yang sampai di ayat itu tidak ada jumlahnya, Allah tidak menyebutkan jumlah, artinya di atas 700, 1 banding 700. Nah, ya bersedekahlah kalian ketika saat sempit dan ikhlas, harus ikhlas itu.